Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Indah dalam pembelajaran fisika. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi tentang suhu dan kalor. Di video sebelumnya, Ibu sudah membahas materi tentang suhu. Dan video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi kalor. Kalor sendiri adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, satuan kalor itu adalah joule atau kalori. Nah, sedangkan kalor jenis yaitu setiap benda yang memiliki kemampuan menyerap kalor yang berbeda-beda itu disebut dengan kalor jenis. Kalor memiliki persamaan Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Q yaitu sebagai kalor dalam satuan joule atau kalori. M itu massa benda dalam satuan kilogram atau gram. Sedangkan C kecil disebut sebagai kalor jenis dalam satuan joule per kilogram derajat Celcius atau juga bisa dalam satuan kalori per gram derajat Celcius. Sedangkan delta T-nya adalah perubahan suhu dalam satuan derajat Celcius. Nah, contohnya ada dalam gambar yaitu air dalam panci mendidih. Nah, inilah contoh peristiwa kalor dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Ibu akan menjelaskan contoh soal yang pertama. Diketahui massa sebuah aluminium 500 gram bersuhu 10 derajat Celcius. Aluminium kemudian menyerap kalor sehingga suhunya naik menjadi 20 derajat Celcius. Jika kalor jenis aluminium 0,22 kalori per gram derajat Celcius, berapakah besar kalor yang diserap aluminium tersebut? Ibu akan menjelaskan contoh soal yang pertama ini. Diketahui massa sebuah aluminium yaitu 500 gram. Maka Ibu tulis diketahui massa kita lambangkan sebagai M. Massanya sebesar 500 gram. Bersuhu 10 derajat Celcius, itu sebagai suhu kita lambangkan T. 1. Besarnya 10 derajat Celcius. Aluminium kemudian menyerap kalor sehingga suhunya naik menjadi 20 derajat Celcius. Ini kita juga sebut T2. Besarnya 20 derajat Celcius. Jika kalor jenis aluminium 0,22 kalori per gram derajat Celcius, ini kita sebut sebagai C. Kalor jenis sama dengan 0,22 kalori per gram derajat Celcius. Berapakah besar kalor yang diserap aluminium tersebut? Maka yang ditanya adalah kalornya, Q-nya berapa? Kalian perhatikan, dalam satuan kalor jenis, di sini satuannya kalori per gram derajat Celcius. Itu artinya nanti kalornya dalam satuan kalori, kemudian massanya dalam satuan gram, ini sudah sesuai ya, massanya gram, dan suhunya dalam satuan derajat Celcius. Dan diketahui dalam soal pun juga satuannya sudah derajat Celcius. Maka kita tinggal masukkan ke dalam persamaan kalor. Jawab. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Sama dengan massanya sudah ketahui, kemudian kalor jenisnya sudah ada, delta T-nya ini adalah perubahan suhu. Bisa kalian hitung terlebih dahulu delta T-nya. Delta T sama dengan suhu akhir dikurang suhu awal.
Suhu akhirnya itu besarnya 20 derajat Celcius. Dikurang suhu akhirnya 10 derajat Celcius. 20 dikurang 10 itu besarnya 10 derajat Celcius. Nah, kita tinggal masukkan ke persamaannya, masanya 500, C-nya 0,22, dikali delta T-nya 10. Untuk memudahkan dalam melakukan perhitungan bilangan desimal, di sini di belakang koma ada 2 angka. Bisa dicoret dengan angka 0 yang ada di belakang. Karena di belakang koma ada 2 angka, maka 0 yang dicoret adalah 2. Ya, jadi tinggal 5 dikali 22 dikali 10. Besarnya 1100. Tadi sudah Ibu sampaikan di awal kalor jenisnya dalam satuan kal. Maka kalor yang kita hasilkan dalam satuan kalori juga. Selesai. Jika ingin diubah dalam satuan joule, nah perlu kalian ketahui 1 kalori itu setara dengan 4,2 joule. Maka jika hasilnya ini ingin diubah ke dalam joule, 1100 dikali 4,2. Seperti tadi yang sudah Ibu ajarkan, di belakang koma ada 1 angka, maka ini komanya bisa kita coret dengan 0 yang ada di belakang, sebanyak 1 angka. Jadi tinggal 110 dikali 42. Hasilnya 4620 joule. Selesai. Berikutnya Ibu akan menjelaskan tentang diagram kalor. Diagram kalor terdiri dari untuk sumbu Y itu dalam variabel suhu. Kemudian untuk sumbu X-nya atau bidang horizontalnya itu dalam variabel kalor atau Q. Untuk suhu dari minus derajat Celcius sampai 0 derajat Celcius itu dalam wujud S. Dalam wujud S ini, persamaan kalornya yaitu M dikali C kali delta T, di mana kalor jenisnya adalah kalor jenis S. Kemudian, pada saat 0 derajat Celcius, ini S akan melebur. Nah, S akan melebur, maka persamaannya yaitu M dikali L. L adalah sebagai kalor lebur. Nah, pada suhu 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius, wujudnya yaitu cair, di mana S sudah mencair. Persamaan yang digunakan yaitu kalor sama dengan M dikali C kali delta T, di mana kalor jenisnya adalah kalor jenis dalam wujud cair. Kemudian di suhu 100 derajat Celcius, benda yang sebelumnya wujudnya cair kemudian dipanaskan, maka lama-kelamaan akan menguap. Nah, di sini persamaan yang digunakan untuk kalor yaitu M dikali U, di mana U ini adalah kalor uap. Kemudian di tahap akhir, di atas 100 derajat Celcius, itu dalam wujud gas atau uap. Maka persamaan kalor yang digunakan yaitu M dikali C dikali delta T. Tentunya kalor jenis yang digunakan pun nantinya adalah kalor jenis dalam wujud gas. Seperti itu ya, tahapan dari diagram kalor. Kemudian Ibu akan menjelaskan contoh soal dari diagram kalor yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, ini contoh soal yang kedua.
500 gram es bersuhu minus 10 derajat Celcius hendak dicairkan hingga menjadi air yang bersuhu 5 derajat Celcius. Jika kalor jenis es adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius, kemudian kalor lebur es adalah 80 kalori per gram, dan kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, tentukan banyak kalor yang dibutuhkan. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Maka cara penyelesaiannya diketahui 500 gram es. Kita tulis diketahuinya. Masanya sama dengan 500 gram. Bersuhu minus 10 derajat Celcius. Ini suhu, maka lambangnya T sama dengan minus 10 derajat Celcius. Hendak dicairkan hingga menjadi air yang bersuhu 5 derajat Celcius. Nah, di sini ada dua suhu, maka yang minus 10 derajat Celcius itu sebagai suhu awal, kita sebut sebagai T1. Kemudian air yang bersuhu 5 derajat Celcius itu sebagai suhu akhirnya, kita sebut sebagai T2. Besarnya 5 derajat Celcius. Jika kalor jenis es, kalor jenis lambangnya C untuk es, besarnya 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Kemudian kalor lebur es. Nah, kalor lebur itu lambangnya L, besarnya 80 kalori per gram. Yang terakhir, kalor jenis air. Kalor jenis itu lambangnya C. Di sini kalor jenis air, maka C air sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Yang ditanya, tentukan banyak kalor yang dibutuhkan. Berarti yang ditanya Q-nya berapa? Sebelum Ibu jawab, Ibu akan menampilkan kembali diagram kalor di slide sebelumnya. Nah, ini diagramnya. Karena diketahuinya dalam wujud es dengan suhu minus 10 derajat Celcius, maka persamaannya kita gunakan persamaan kalor pertama, yaitu M kali C kali delta T. Jawab. Q1 sama dengan M dikali C dikali delta T. Sama dengan M-nya 500 dikali C-nya di sini karena minus sampai 0 itu tadi sudah Ibu jelaskan wujudnya S ya. Nah, maka kalor jenis yang kita gunakan adalah kalor jenisnya S, yaitu besarnya 0,5. Nah, delta T-nya, delta T itu memiliki rumus suhu akhir dikurang suhu awal. Sama dengan 500 dikali 0,5 dikali suhu akhirnya. Jika dalam wujud es itu suhu akhirnya bukan 5 derajat Celcius ya, tapi wujud es itu suhu akhirnya di 0 derajat Celcius, sesuai yang tadi sudah Ibu jelaskan bahwa wujud es itu suhunya dari minus sampai 0. Maka suhu akhirnya adalah 0 derajat Celcius. Ini ya. Jadi Ibu tuliskan suhu akhirnya itu 0. Dikurang dengan suhu awalnya. Suhu awalnya adalah minus 10.
dikurang, Ibu kurungi lagi karena minus 10. Sama dengan, oke, ini koma, di belakang koma ada satu angka, Ibu coret dengan 0 yang ada di belakang satu angka. 50 dikali 5 itu besarnya 250. Dikali, min ketemu min itu plus. Jadi 0 ditambah 10, besarnya 10. Jadi kalor satunya 250 dikali 10, 2500. Ingat, satuan kalor jenisnya kal, maka kalornya pun juga kal. Kemudian, masih ada yaitu di tahap 0 derajat, yaitu kalor leburnya, Q2-nya. Q2-nya sama dengan rumusnya M dikali L. M-nya sama dengan 500, L-nya 80. Nah, 500 dikali 80 besarnya 40.000 kalori. Seperti itu. Nah, di sini suhunya 5 derajat Celcius, suhu akhir. Maka dari 0 sampai 5 derajat Celcius itu sudah masuk di kalor ketiga, yaitu Q3. Ibu bisa tuliskan persamaannya, Q3 sama dengan M kali C kali delta T. M-nya 500, C-nya, nah tadi sudah Ibu jelaskan dari 0 sampai 100 itu wujudnya adalah cair. Nah, berhubung di sini wujud bendanya adalah air, maka yang kita gunakan kalor jenisnya air, yaitu besarnya 1 kalori per gram derajat Celcius. Ibu tulis di sini C-nya besarnya 1. Nah, delta T-nya T2 dikurang T1. Sama dengan 500 dikali 1 itu 500, dikali T2-nya suhu akhirnya adalah 5 derajat Celcius. Dikurang, nah, sudah Ibu jelaskan pula kalau wujudnya cair itu dimulai dari 0 sampai 100. Nah, maka suhu awalnya bukan minus 10, tapi dimulai dari 0. Jadi, Ibu tulis di sini suhu awalnya 0. 500 dikali 5 dikurang 0 itu 5, jadi 500 dikali 5, 2500 kalori. Nah, kita sudah temukan Q1, Q2, dan Q3, maka Q totalnya kalor secara keseluruhan sama dengan Q1 2500 ditambah Q2 40.000 ditambah Q3-nya 2500. Jadi hasilnya 45.000 kalori. Seperti itu ya. Nah, sekali lagi jika kalian ingin mengubah ke dalam satuan Joule, kalian bisa gunakan 45.000 dikali 4,2. Kenapa 4,2? Karena 1 kalori itu besarnya sama dengan 4,2 Joule. Maka hasilnya, jangan lupa di sini bilangan desimal, di belakang koma ada satu angka, maka komanya Ibu bisa coret dengan 0 yang ada di belakang. Nah, seperti itu ya. Jadi tinggal 4.500 dikali 42. Jadi tinggal 4.500 dikali 42. Hasilnya 189.000. Satuannya Joule. Nah, jika ingin disederhanakan lagi, kita bisa dibagi 1000. Nolnya coret, coret. Jadi hasilnya bisa dalam satuan
189 kilojoule. Kenapa? Karena 1 kilojoule itu besarnya 1000 joule. Jadi kalau kita bagi 1000, hasilnya 189 kilojoule. Berikutnya, Ibu akan menjelaskan tentang asas Black. Asas Black berbunyi, pada pencampuran dua zat, banyak kalor yang dilepas zat bersuhu tinggi sama dengan banyak kalor yang diterima zat bersuhu rendah. Contohnya ada pada gambar berikut ini. Ketika ada air panas, kemudian dicampur dengan air bersuhu dingin, maka hasilnya akan menjadi air hangat. Nah, persamaannya kita bisa gunakan Q serap sama dengan Q lepas. Contoh soalnya seperti apa? Nah, berikut ini. 300 gram air bersuhu 20 derajat Celcius dicampurkan dengan 200 gram air bersuhu 80 derajat Celcius. Jika tidak ada faktor lain yang mempengaruhi proses ini, suhu akhir campuran sebesar berapa derajat Celcius? Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita tulis terlebih dahulu diketahuinya. 300 gram air, berarti itu masanya, massa M1 ya, 300 gram. Bersuhu 20 derajat Celcius, maka suhu kita lambangkan T. Suhu awal T1, 20 derajat Celcius. Kemudian dicampurkan dengan 200 gram air. Kita sebut sebagai M2 karena massa kedua, 200 gram. Bersuhu 80 derajat Celcius, itu sebagai T2-nya. Jika tidak ada faktor lain yang mempengaruhi proses ini, suhu akhir campuran sebesar, maka yang ditanya adalah suhu kita lambangkan T, campuran kita lambangkan C, jadi TC. Berapa TC-nya? Caranya, jawab. Kita tulis dulu persamaannya, Q serap sama dengan Q lepas. Persamaan Q yaitu M dikali C dikali delta T. Sama dengan M dikali C dikali delta T. Jika Ibu gambarkan, di sini ada dua suhu, yaitu suhu 20 derajat Celcius dan 80 derajat Celcius. Maka 20 derajat Celcius ini sebagai suhu air dingin. Ibu tuliskan 20 derajat. Kemudian yang 80 derajat Celcius itu sebagai suhu air panas. Ibu tuliskan 80 derajat Celcius. Nah, air dingin bertemu dengan air panas maka menjadi air hangat. Yang ditanya adalah berapa suhu air hangat tersebut atau berapa suhu campurannya. Maka suhu air dingin ini adalah yang menyerap kalor. Sedangkan suhu air panas ini yang melepas kalor. Ibu masukkan ke dalam persamaannya, tadi yang suhu air dingin, M1-nya sebesar 300. C-nya kita bisa tuliskan C, delta T-nya T2 dikurang T1 sama dengan massa air panas itu 200. C-nya kita tulis C, delta T-nya T2 dikurang T1. Nah, kebetulan di sini wujudnya sama-sama air. Maka kalor jenisnya kita bisa coret-coret karena bendanya sejenis, sama-sama air. Kemudian di sini ada
ratusan dan ratusan, maka nolnya sama-sama bisa dihilangkan, 2 dengan 2, gitu ya. Nah, tinggal 3 dalam kurungnya itu suhu akhir dikurang suhu awal. Nah, suhu akhirnya untuk suhu yang air dingin, suhu akhirnya adalah TC. Dikurang suhu awalnya 20. Sama dengan, di sini tinggal sisa angka 2. Nah, suhu akhir pada air panas itu adalah di 80 suhu akhirnya, dikurang suhu awalnya adalah TC. Nah, seperti ini persamaannya ya. Jadi, TC di suhu air dingin itu sebagai suhu akhirnya, sedangkan pada air panas, TC sebagai suhu awalnya. Jadi, kita bisa masukkan ke persamaannya 3 dikali TC, itu 3 TC, dikurang 3 dikali 20, sama dengan 2 dikali 80, dikurang 2 dikali TC. Gitu ya. Jadi kita kumpulkan yang ada TC-nya. 3 TC minus pindah ruas jadi plus 2 TC sama dengan 2 dikali 80 itu 160. Nah, minus pindah ruas juga plus 3 dikali 20, ini besarnya 60. Jadi 3 TC ditambah 2 TC itu 5 TC, 160 ditambah 60 itu 220. Jadi suhu campurannya 220 dibagi 5. Jadi hasilnya 44 derajat Celcius. Selesai. Contoh soal berikutnya, es sebanyak 20 gram bersuhu minus 20 derajat Celcius dimasukkan ke dalam 40 gram air bersuhu 80 derajat Celcius. Kalor jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius, kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, dan kalor lebur es 80 kalori per gram. Yang ditanya berapa suhu akhir campuran dalam satuan derajat Celcius. Cara penyelesaiannya yaitu kita tulis terlebih dahulu, diketahui dalam soal ini, es sebanyak 20 gram. Jadi diketahuinya massa sama dengan 20 gram. Bersuhu minus 20 derajat Celcius itu sebagai suhu, lambangnya T, minus 20 derajat Celcius. Dimasukkan ke dalam 40 gram. Maka yang massa es tadi kita sebut sebagai massa 1, yang 40 gram kita sebut sebagai massa 2, 40 gram. Bersuhu 80 derajat Celcius. Jadi yang es tadi kita sebut sebagai suhu awal T1, sekarang T2-nya besarnya 80 derajat Celcius. Kalor jenis es, kalor jenis lambangnya C, es sama dengan 0,5. Kalor jenis air kita sebut sebagai C air.
Kemudian kalor lebur es itu lambangnya L. Besarnya 80 kalori per gram. Yang ditanya suhu akhir campuran. Jadi yang ditanya itu TC, suhu akhir campuran. Nah, kita bisa jawab. Kita tulis dulu persamaan asas Black. Q serap sama dengan Q lepas. Sebelum Ibu melanjutkan, Ibu tampilkan kembali diagram kalor. Di sini suhunya minus 20 derajat Celcius. Maka kita gunakan Q1 karena wujudnya es, berarti grafiknya di antara minus sampai 0 derajat Celcius. Ibu tuliskan Q serapnya M dikali C dikali delta T. Nah, suhunya sampai 80 derajat Celcius. Berarti setelah minus 20 itu melewati 0 derajat Celcius. Karena melewati 0 derajat Celcius, maka ada kalor lebur. Nah, kalor leburnya ini kita masukkan ke dalam Q serap. Jadi ditambah dengan kalor lebur, yaitu M dikali L. Nah, sedangkan Q lepasnya itu pada saat suhu 80 derajat Celcius. Dari 0 sampai 100 itu persamaannya menggunakan persamaan Q3. Rumusnya M kali C kali delta T. Gitu ya. Nah, M-nya kita masukkan massa pada saat wujudnya es, yaitu 20 gram. Dikali C-nya kalor jenis es, 0,5. Dikali, kalau Ibu gambarkan, seperti tadi, ini suhu rendahnya minus 20 derajat, dan ini suhu tingginya 80 derajat Celcius. Ini sebagai TC-nya yang mau kita cari. Jangan lupa delta T itu suhu akhir dikurangi suhu awal. Kita perhatikan suhu pada saat air dingin. Ini yang dingin ya. Ini panas. Nah, pada saat dingin, maka suhu akhirnya adalah TC. Suhu awalnya adalah minus 20. Dikurang minus 20. Ditambah M-nya tetap 20. Dikali L-nya 80. Sama dengan Q lepas adalah suhu pada saat air panas. Maka besarnya 40 gram. 40. C-nya itu C air, besarnya 1. Nah, delta T-nya, suhu akhirnya itu 80. Dikurang suhu awalnya adalah TC. Seperti itu ya, Ibu lanjutkan. Ini bilangan desimal lagi, berarti koma, di belakang koma ada satu angka, Ibu coret dengan 0 yang ada di belakang. Jadi 2 dikali 5 itu 10, dalam kurung TC, min ketemu min itu plus 20, ditambah 20 dikali 80 itu 1600 sama dengan 40 dikali 1 itu 40, dalam kurung 80 dikurang TC. Ya, seperti itu. Lalu Ibu kalikan masuk 10 dikali TC itu 10 TC. Kemudian 10 dikali 20 plus ya ini ya. 10 dikali 20 ditambah 1600 sama dengan 40 dikali 80
dikurang, ini min ya, 40 dikali TC itu 40 TC. Nah, Ibu hitung dulu yang perkaliannya, 10 TC ditambah 10 kali 20 itu 200, ditambah 1600, sama dengan 40 kali 80 itu 3200 dikurang 40 TC. Ya, jadi kita kumpulkan TC-nya 10 TC min pindah ruas jadi plus 40 TC sama dengan 3200, ini dikurang plus pindah ruas jadi min 1600 plus pindah ruas jadi min 200. Maka TC-nya di sini 3200 dikurang 1600 itu 1600 dikurang 200 jadi 1400. Dibagi 10 tambah 40 itu 50 TC. Nah, 50-nya pindah ke bawah. 5 sama dengan 0-nya coret-coret. Jadi hasilnya 28 derajat Celcius. Terakhir, Ibu akan membahas kapasitas kalor. Kapasitas kalor didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan suatu zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Persamaannya dilambangkan dengan C besar sama dengan M dikali C kecil. C kecil di sini tadi kalor jenis zat ya. Atau bisa juga dirumuskan dengan Q dibagi delta T. Nah, C besar ini adalah kapasitas kalor dengan satuan Joule per derajat Celcius atau bisa juga dalam satuan kalori per derajat Celcius. Contoh soal berikutnya, kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius. Tentukanlah kapasitas kalor dari 5 liter air dalam satuan Joule per derajat Celcius. Jika 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. Maka cara menyelesaikannya, kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius. Kita tuliskan diketahuinya. Kalor jenis itu lambangnya C, C air, sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Tentukanlah kapasitas kalor dari 5 liter air. 5 liter air kita tuliskan sebagai massa sama dengan 5 liter. Kemudian dalam satuan Joule per derajat Celcius. Yang ditanya di sini adalah tentukanlah kapasitas kalor. Lambangnya C ya, sama dengan berapa? Nah, perlu kalian ketahui 1 liter itu sama dengan 1000 gram. Jadi kalau ada 5 liter, tinggal 5 kali 1000 yaitu 5000 gram. Ya, cara menjawabnya. Rumus kapasitas kalor C sama dengan M dikali C, kalor jenis. M-nya 5000, kalor jenisnya 1. Jadi 5000 dikali 1 hasilnya 5000. Nah, kalian lihat kalor jenisnya dalam satuan kalori per gram derajat Celcius, maka kapasitas kalornya juga dalam satuan
kalori per derajat Celcius. Ya. Nah, karena di sini permintaan dari soalnya diubah dalam satuan Joule per derajat Celcius, maka kita ubah 5000 dikali 1 kalori itu nilainya sama dengan 4,2 Joule. Jadi 5000 dikali 4,2. Ingat di belakang koma ini ada satu angka, jadi komanya Ibu coret dengan 0 yang ada di belakang satu angka. Jadi tinggal 500 dikali 42. Jadi hasilnya 21.000 Joule per derajat Celcius. Selesai. Mari berlatih. Silakan kalian kerjakan soal-soal berikut ini. Pertanyaan yang pertama. Jika kalori suatu cairan X diserap sebesar 400 Joule, maka cairan X yang bersuhu 20 derajat Celcius mengalami pendinginan hingga mencapai titik lebur es. Tentukan kapasitas kalor cairan tersebut. Pertanyaan kedua, tentukan jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 0,2 kg es dari minus 10 derajat Celcius hingga seluruhnya menjadi air bersuhu 50 derajat Celcius. Diketahui kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram, kalor jenis es itu 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Soal terakhir, logam dengan kalor jenis 0,2 kalori per gram derajat Celcius bermasa 100 gram bersuhu 30 derajat Celcius. Dimasukkan pada bejana berisi air yang bersuhu 90 derajat Celcius bermassa 200 gram. Jika kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius dan pengaruh bejana diabaikan, tentukan suhu akhir logam. Selamat mengerjakan, terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.